Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum, taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min hali ahlin nar. Lillahi ta'ala. Insyaallah kita pada kesempatan kali ini akan membahas dari awal ya. Insyaallah dari awal, dan insyaallah secara terperinci kita akan masuk di pembahasan tentang hadits al-arba'in an-nawawiyah lillahi ta'ala. Kita langsung masuk pada hadis yang pertama. Al-hadithul awal. Ini hadza hadithul awal. Hadza hadithul awal. An amiril mu'minin. An amiril mu'minin. Dari amiril mu'minin. Jadi kalimat amiril mu'minin. Amiril mu'minin adalah laqab atau gelar untuk khalifah, ya, gelar untuk khalifah. Dan Amirul Mukminin ini yang pertama kali digelar dengan lakab tersebut adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi gelar Amirul Mukminin pertama kali itu kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin. Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hafs, Hafsun maknahu shiblun. Hafsun maknahu shibl atau anak singa. Ya, Abu Hafsin yai Abu Shiblin. Jadi Abu Shiblin. Jadi ini gelar Abu Hafsin ini adalah gelar yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dilahirkan setelah tahun Gajah, yaitu setelah tahun Gajah dengan jarak 13 tahun. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu dilahirkan setelah tahun Gajah, jaraknya 13 tahun setelah tahun Gajah. Beliau pada awalnya adalah orang yang keras kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah pernah berdoa, Allahumma a'izzal islama bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari Umar, entah Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Ternyata doa tersebut tertuju kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini orang yang termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama-tama kali masuk ke dalam agama Islam setelah 40 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Jadi Sayyidina Umar itu masuk Islam setelah 40 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Jadi Rasulullah pernah berdoa, Allahumma izzal islama bi ahadi rajulaini ilaika, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Akhirnya doa tertuju kepada Sayyidina Umar bin Khattab.
Beliau digelar dengan Al-Faruq, ya. Beliau digelar dengan Al-Faruq. Maknanya farraqallahu bainal haqqi wal batil. Nah, jadi Rasulullah yang langsung memberi gelar kepada beliau. Rasulullah langsung yang memberi gelar kepada Sayyidina Umar dengan Al-Faruq. Ini Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu hari, Sayyidina Umar bin Khattab ini suatu hari pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Umar ini pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma tawaffani syahidan fi sabilik fi madinati rasulik. Jadi dia pernah berdoa, Allahumma tawaffani syahidan fi sabilik fi madinati rasulik. Yang maknanya, ya Allah, tawaffani syahidan. Ya Allah, kata Sayyidina Umar, dia pernah berdoa, ya Allah, wafatkanlah saya. Ya. Katanya Sayyidina Umar, wafatkanlah saya dalam keadaan syahid. Ya, dalam keadaan syahid, mati sebagai seorang syahid fi madinati rasulik, di Madinah Rasul, di Madinah, artinya di kota Madinah. Ya. Artinya beliau minta kepada Allah mati sebagai seorang syahid di kota Madinah. Maka dikatakan kepada beliau, fakaifa tad'u dzalika walladina yuharibunal muslimin ba'idina. Ya. Bagaimana bisa ada doa ini? Ya. Sedangkan orang-orang yang memerangi kaum muslimin ba'idin, jauh, ya, jauh dari kita. Orang-orang yang memerangi kaum muslimin jauh. Bagaimana bisa engkau berdoa demikian? Apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Allahu qadirun ala kulli syai'. Ya. Allahu qadirun ala ma yasha'. Allah Maha berkuasa untuk mewujudkan apa yang Allah kehendaki. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau meninggal sebagai seorang syahid. Beliau dibunuh dalam keadaan madlum, ya, dizalimi, madluman syahidan, gadran, dalam keadaan gadar, tidak diketahui, maksudnya tiba-tiba seorang majusi, ya, seorang yang majusi datang menikam Sayyidina Umar, maka dia mati sebagai seorang syahid. Di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Subhanallah. Berarti apa? Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya dikabulkan. Sayyidina Umar ketika dia berdoa, Allahumma tawaffani, ya Allahumma tawaffani syahidan, ya, fi sabilik fi madinati rasul. Berarti apa? Doanya ketika berdoa kepada Allah, Allahumma tawaffani syahidan, ya Allah matikan saya dalam keadaan syahid, fi madinati rasulik, di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kota Madinah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini bahwa dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ini kalimat innama yufidu ta'kid. Ya. Fihi makna ta'kid. Apa makna ta'kid? Taukid, yaitu dalam kalimat diawali dengan innama itu yufidu ta'kid, yaitu memastikan atau menguatkan hal itu, bahwa sesungguhnya suatu perbuatan tergantung niat. Yaitu seakan-akan Rasulullah bersabda, uakkidu anal a'mala bin niyat. Ya, bahwa perbuatan al-a'malu, perbuatan apa yang dimaksud di sini? Al-a'malu syar'iyyah, ya, perbuatan yang dibolehkan oleh syariat. Ya. La takunu makbulatan, tidak akan diterima atau tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan niat. Jadi kalimat innama di awal hadis itu apa? Yufidut tauqid, ya. Yaitu memastikan atau menguatkan bahwa perbuatan yang dibolehkan oleh syariat la takunu makbulatan, ya, tidak akan diterima atau tidak akan mendapatkan pahala kecuali dengan niat yang benar, yaitu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalimat al-amalu di sini, al-amalu datang dengan sighah jam'ut taksir. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya jam'ut taksir, yaitu perbuatan-perbuatan kemudian masuk padanya al. Yaitu ini bermakna umum atau bersifat umum, bahwa perbuatan-perbuatan, segala perbuatan-perbuatan yang dibolehkan oleh syariat, segala perbuatan-perbuatan yang dibolehkan oleh syariat supaya mendapatkan pahala dari Allah harus datang dengan niat yang benar. Harus datang dengan niat yang benar. Yaitu niat yang mu'tabarah, niat yang dianggap benar menurut syara', secara syariat. Nah, dan ini juga hadis ini, nah, sebagai dalil, ya. Hadis ini sebagai dalil. Dalil apa? Dalil bahwa segala macam ibadah, ya, segala macam ibadah seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa, seperti wudhu, seperti tayammum, seperti haji. Nah, ini segala macam ibadah tidak sah, ya, tidak sah artinya tidak akan sah, tidak akan sah kecuali dengan niat. Nah, dan ini juga dalil bahwa segala perbuatan, ya, tidak akan sah, bukan segala perbuatan, segala ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain tidak akan sah kecuali, ya, dengan niat yang benar, ya, dengan niat yang benar. Adapun masalah izalatun najasah,
seperti membersihkan najis, ya, izalatun najasah, membersihkan najis, itu tidak, untuk sahnya dia tidak membutuhkan niat. Misalnya orang istinja tidak harus berniat, tapi kalau sholat harus niat. Tapi kalau istinja dia bihukmi tark, dia sama hukumnya dengan meninggalkan sesuatu. La yahtaju ila niat, tidak butuh kepada niat. Orang kalau ingin meninggalkan maksiat, ya, kalau ingin meninggalkan dosa, ya, misalnya meninggalkan yang haram, tidak disyaratkan di dalam hatinya saya berniat meninggalkan yang haram. Cukup dia tinggalkan. Tapi semua amal, baik meninggalkan yang haram atau melaksanakan yang wajib, semua amal supaya dapat pahala. Jadi syarat supaya dapat pahala harus niat karena Allah. Nah, ada syarat sah, ada syarat supaya dapat pahala. Syarat sah itu kalau seperti puasa, zakat, sholat, syarat sahnya harus diniatkan. Tapi at-tarku, ya, meninggalkan perbuatan yang haram, ya, atau seperti izalatun najasa, menghilangkan najis, itu tidak butuh terhadap niat supaya dikatakan sah. Tapi supaya mendapatkan pahala, semua harus karena Allah Ta'ala. Semua harus karena Allah Ta'ala. Itu perbedaannya. Jadi, kemudian, jadi ulama telah sepakat, ada ijma para ulama, ya. Ada ijma para ulama sepakat bahwa membersihkan najis tidak butuh terhadap niat, ya. Membersihkan najis tidak butuh terhadap niat. Ulama sepakat bahwa dalam membersihkan najis tidak butuh terhadap niat. Itu ijma para ulama. Nah, walikulli imri'in manawa. Walikulli imri'in manawa. Apa makna walikulli imri'in manawa? Ini kalimat walikulli imri'in manawa artinya sebagai dalil disyaratkan bahwa setiap perbuatan harus ditentukan. Maksudnya seperti ini. Rasulullah bersabda walikulli imri'in manawa, maknanya aima yuhassilul mar'u ala hasabi manawa. Artinya apa yang didapat oleh seseorang tergantung apa yang dia niatkan. Dan ini perkataan Rasulullah walikulli imri'in manawa itu sebagai dalil, ya. Walikulli imri'in manawa sebagai dalil ta'yinu al-a'mal. Sebagai dalil bahwa wajib hukumnya kita menentukan suatu perbuatan. Contoh misalnya, kalau orang mau kodok sholat, ya. Contoh, kalau orang mau kodok sholat. Kalau orang mau kodok sholat tidak cukup misalnya dia bilang usalli, ya, usalli, atau dia bilang saya berniat, atau usalli qada as-shalah misalnya. Saya sholat karena mengkodok sholat, tapi tidak ditentukan apakah itu sholat zuhur atau sholat asar, ya, atau sholat maghrib. Dia tidak tentukan. Dia berniat kodok sholat. Nah, dia berniat kodok sholat. Ini tidak sah. Jadi harus dia tentukan. Ini dalil. Walikulli imri'in manawa, wajib hukumnya ketika seseorang beribadah harus menentukan niat. Ketika seseorang beribadah harus menentukan niat. Yaitu dia tentukan bahwa kalau dia ingin mengkodok sholat, ditentukan. Ini sholat apa? Sholat zuhur misalnya. Ini sholat apa? Sholat asar. Tidak cukup misalnya dia niat secara umum. Saya berniat mengkodok sholat. Tapi tidak ditentukan bahwa
sholatnya ini sholat zuhur, sholatnya ini sholat asar. Karena itu Rasulullah bersabda, walikul limri'in wa inna malikul limri'in manawa. Maknahu harus ditentukan. Jadi ma yuhassilul mar'u ala hasabi manawa. Bahwa apa yang didapati oleh seseorang tergantung apa yang dia niat, ya, ala hasabi manawa. In kana mahmudan au ghairuhu. Kalau seandainya yang dia niatkan ini baik, maka dapat pahala, atau yang tidak baik. Dari hadis ini juga kita ketahui bahwa al-adah adat istiadat, ya. Adat istiadat, adat istiadat. Seperti apa itu adat istiadat? Seperti orang makan, adat. Ya, makan, minum itu adat istiadat. Ya. Idzan dammat ilaihi niyatul hasanah yumkinu an yasira ibadatan. Jadi adat istiadat dari hadis ini, dari kalimat wa inna malikul limri'in manawa, ulama menyimpulkan bahwa sebuah adat istiadat yang hukumnya boleh dalam agama, seperti apa itu? Boleh seperti apa? Seperti misalnya orang makan, orang minum, ya. Ini ada. Bisa jadi sebuah ibadah. Bisa jadi sebuah ibadah. Kapan? Idzan dammat ilaihi an-niyatul hasanah. Kalau digabungkan dengan adat tersebut, niat yang baik. Kalau misalnya orang makan dan minum, ya, makan dan minum, yanwi bihi at-taqawi lil ibadati. Ya, kalau ada orang makan dan minum, dia niatkan dengan makan dan minumnya hukumnya apa? Boleh. Tapi bisa jadi ibadah. Bagaimana? Idzan nawabihi lil taqawi lil ibadah. Kalau dia niatkan apa? Kalau dia niatkan supaya untuk beribadah, supaya dia kuat dalam ibadah, ya. Supaya dia kuat dalam ibadah. Maka apa? Hal tersebut menjadi ibadah. Padahal tadi hanya sebuah adat istiadat. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti yang terjadi bagi seorang wanita. Ya, seorang wanita yang bernadar. Dia datang di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bernadar. Ya Rasulullah, inni nadartu. Katanya, inni nadartu idza raddakallahu saliman an adriba bid-duf baina yadaik. Katanya apa? Ya Rasulullah, saya bernadar. Katanya saya bernadar. Jika sekiranya Allah mengembalikan engkau dari perang dalam keadaan selamat, ya, dalam keadaan selamat, katanya perempuan tersebut, saya akan memukul duf atau rebana di depanmu ya Rasulullah. Memukul rebana ini apa hukumnya? Boleh. Ya, hukum memukul rebana apa hukumnya? Boleh. Tapi jadi ibadah dia. Kenapa? Karena dia niatkan, ya, dia niatkan dengan nadarnya tersebut apa? Idharul farahi biruju'in Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dia niatkan dengan ibadahnya tersebut idharul farah. Dia menunjukkan apa? Menunjukkan rasa gembira karena Rasulullah balik dalam keadaan selamat. Jadi tadi ini memukul duf adalah apa? Adalah ada. Ya, memukul duf adalah apa? Ada. Tapi jadi ibadah karena diniatkan apa? Idharul farahi
biruju'in Nabi alaihi salatu wassalam. Dia niatkan karena gembira dengan pulangnya Rasulullah. Dia nampakkan rasa gembira tersebut karena pulangnya Rasulullah dalam keadaan selamat. Maka yang tadi memukul dof itu adalah sebuah ibadah, sebuah adat yang boleh, tidak bukan maksiat, sesuatu yang boleh menjadi sebuah ibadah karena niat. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Aufi, aufi binadrik." Kata Rasulullah kepadanya, "Aufi binadrik." Kata Rasulullah, laksanakanlah nadarmu. Laksanakanlah nadarmu. Maka perbuatannya adalah sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain misalnya seseorang memakai parfum. Ya, orang memakai parfum itu apa? Sebuah adat. Ya, adat biasa. Orang pakai parfum itu adat. Tapi jadi ibadah kapan? Kalau dia niatkan sunnah. Dia niatkan sunnah. Artinya dia mengikuti Rasulullah. Dia memakai parfum karena mengikuti Rasulullah. Karena itu merupakan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adat. Dia pakai baju, pakai parfum, itu adat. Ya, sebuah adat istiadat. Tapi dia niatkan dengan adat tersebut apa? Al-ibadah. Apa ibadahnya? Dia mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang tadinya memakai parfum ini adalah sebuah adat istiadat menjadi apa? Menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia niatkan hanya apa? Taladzuz, bahwa dia merasa enak ya, kalau dia pakai parfum enak baunya, tiada sama sekali terbayangkan atau terkhawatir atau terpikirkan, atau tidak pernah dia berpikir atau dia tidak berniat ya. Tidak berniat dengan dia memakai parfum itu, dia tidak berniat sama sekali bahwa itu mengikuti sunnah Nabi, cuma sekedar bahwa enak baunya, itu tidak mendapatkan pahala, padahal ini adalah sebuah adat yang bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi oleh karena itu kita sepatutnya untuk memperhatikan niat kita. Kita harus memperhatikan niat kita. Banyak orang kadang satu hari itu melakukan berbagai macam perbuatan. Membersihkan rumah, seorang istri mencuci pakaian suaminya, ya, seorang istri mensetrika pakaian suaminya, seorang suami mencari nafkah untuk anak-anaknya, nah, seseorang makan dan minum. Ini adalah adat yang mana bisa menjadi ibadah karena niat. Tapi banyak orang dari pagi sampai malam banyak aktivitas yang bisa jadi ibadah, cuma apa yang dia dapat? Hanya rasa capek karena tidak memperhatikan niat. Tidak memperhatikan niat. Oleh karena itu, penting untuk kita ketahui masalah niat ini. Ya, para ulama ini sangat-sangat memperhatikan urusan niat ini. Ya. Memperhatikan urusan niat. Oleh karena itu, ada seorang ulama faqih dalam madhab Syafi'i, namanya Abdul Malik ibn Ibrahim Al-Hamazani. Abdul Malik ibn Ibrahim Al-Hamazani. Beliau ini punya anak. Ya, Abdul Malik ibn Ibrahim Al-Hamazani. Dia punya anak. Nah, dia ini setiap mau mendidik anaknya, dengan dia mau pukul ya, sampai dia mau mukul anak pun, dia kasih hadir dulu niat, kasih baik dulu niat, bahwa saya niatkan lillahi ta'ala supaya mendidik ini anak, supaya benar, bukan lantaran cuma meluapkan emosi, ya. Tapi benar-benar ketika saya memukul ini anak,
saya hadirkan dulu dia. Jadi diceritakan bahwa ini anak, baru dia mau memukul, dia hadirkan dulu niat. Sudah lari duluan itu anak. Belum sempat dipukul, itu anak sudah lari. Subhanallah. Jadi itu saking pentingnya mereka memperhatikan urusan niat. Ya. Saking pentingnya mereka memperhatikan urusan niat. Jadi kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi." Barang siapa hijrahnya dari segi niat dan tujuan, ya, barang siapa hijrahnya, berpindahnya, para dulu di zaman ada pernah suatu masa hijrah itu berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu hukumnya wajib. Pernah suatu masa hijrah berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu hukumnya wajib bagi umat Islam, ya. Wajib bagi umat Islam. Jadi faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya karena Allah. Karena Allah maksudnya apa? Min haitsu niyyati wal qasdi. Yaitu mencari keridhaan Allah, dan niatnya dia hijrah ini untuk cari ridho Allah dan taat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manakala niatnya dia berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah, hijrahnya dia karena Allah, ya, karena mencari ridha Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, takunu hijratuhu makbulatan, maka hijrahnya itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau faman kanat wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Adapun kalau ada orang yang hijrah pada waktu itu karena dunia, karena mencari urusan dunia, atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi. Ya, jadi bukan karena Allah, bukan karena mencari ridho Allah, dia melakukan hijrah. Jadi pada waktu itu hijrah dianggap ibadah, karena hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang pada waktu itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, tujuannya apa? Hanya untuk urusan dunia, atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, ya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kalimat faman kanat hijratuhu ilallah. Hijratuhu ilallah. Kalimat ilallah, apa maknanya? Lillah. Tapi menggunakan kalimat ilah. Kalau ilah biasanya digunakan oleh sebagian orang untuk menunjukkan berpindahnya dari satu tempat kepada satu tempat. Misalnya kita katakan zahabtu minal, atau intaqaltu min Jakarta ila Palu. Saya berpindah dari Jakarta ke kota Palu. Jadi kalimat ilah biasanya digunakan untuk menunjukkan berpindahnya dari satu tempat kepada tempat yang lain. Itu biasanya digunakan kalimat ilah. Tapi ketika disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Jadi penggunaan kalimat ilah dalam kalimat ini yaitu tidak lain dan tidak bukan bimakna ta'zim,
yaitu penggunaan kalimat ilah di sini dinisbatkan kepada Allah, bukan maksudnya bahwa Rasulullah, ya, atau seseorang, bukan maksudnya hadis ini bahwa seseorang, dan ini masyhur, bukan itu maknanya. Bukan maksudnya seseorang pergi ke kota Madinah, di situ ada Allah, bukan. Apa maksudnya hijrah ilallah? Maksudnya apa? Penggunaan kalimat ilah di sini li ta'zim, seperti yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an tentang Nabi Ibrahim, ya. Jadi sekali lagi penggunaan kalimat ilah faman kanat hijratuhu ilallah, penggunaan kalimat ilah dalam hadis ini laisa ma'nahu illa li ta'zim. Tidak ada kecuali makna ta'zimullah, mengagungkan Allah. Bukan maknanya al-intikal min makan ila makan. Bukan maknanya mereka hijrah ke kota Madinah ilallah. Bukan maknanya berarti Allah di kota Madinah. Bukan. Sekali lagi penggunaan kalimat ilah li ta'zim. Karena Allah ma'ruf. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah yang menciptakan tempat, Allah tidak membutuhkan tempat. Allah yang menciptakan arah, Allah maha suci dari arah. Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Walladzi ayyanal ain la yuqalu lahu ain." Dalam perkataan yang lain, Sayyiduna Ali mengatakan, "Kana Allahu wala makan wa huwal ana alama alaihi kan." Kata beliau, kanallahu wala makan. Allah ada tanpa tempat sebelum menciptakan tempat. Dan setelah menciptakan tempat, Allah maha suci daripada tempat. Jadi bukan makna penggunaan ilah di sini al-intiqal min makan ila makan. Bukan maknanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi penggunaan kalimat ilah di sini li ta'zim, seperti yang disebutkan tentang Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim, beliau berkata di dalam Al-Quran, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ya. Inni zahibun ila rabbi sayahdini. Bahwa pada waktu itu Sayyidina Ibrahim berpindah tempat dari tempat yang di situ ada kekufuran ke negeri Syam yang diberkahi. Ke negeri Syam yang diberkahi. Jadi ketika beliau mengatakan inni zahibun ila rabbi, bukan maksudnya dia pergi ke tempat di situ ada Tuhan, bukan. Ila rabbi maknanya li ta'zim, yaitu beliau berpindah dari tempat yang ada kekufuran ke tempat yang yubaraku fih, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain tentang Nabi Isa alaihi salam, bahwa Allah taala berfirman tentang Nabi Isa, wa rafi'uka ilai. Ya. Maknanya engkau wahai Nabi Isa diangkat di makanin musyarrafin indi, tempat yang Allah muliakan, yaitu langit, di mana tidak ada pernah dibuat maksiat di situ. Nah, itu maknanya. Warafi'uka ilai. Nah, bukan maksudnya Nabi Isa diangkat di tempat yang di situ ada Allah, karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada tempat, maha suci daripada arah. Jadi penggunaan faman kanat hijratuhu ilallah, kalimat ilah dalam hadis ini tidak lain penggunaannya kecuali untuk apa? Untuk ta'zim. Jadi hadis ini sangat penting. Sangat penting. Di dalam hadis ini dijelaskan tentang pentingnya niat. Bahkan Sayyiduna Syafi'i mengatakan dalam hadis ini masuk, kata beliau, yadkhulu fihi thuluthul ilm. Masuk dalam hadis ini apa? Thuluthul ilm, sepertiga daripada ilmu.
sepertiga daripada ilmu. Penting seseorang untuk memperhatikan niat. Ya, penting seseorang untuk memperhatikan niatnya ketika dia melakukan amal soleh. Ya. Penting seseorang untuk memperhatikan niatnya ketika dia melakukan amal soleh. Dalam sebuah hadis ada disebutkan awalun nasi yadkhulun nar. Ada orang-orang yang pertama kali masuk neraka. Ada tiga macam orang. Kemudian dikatakan yu'ta birajulin, didatangkan seseorang, ya, yu'ta birajulin, datang seseorang. Ini seseorang mau dimasukkan ke dalam neraka. Apa dia katakan? Fayaqulu ya Rabbi, 'allamtanil kitab. Wahai Allah, ya Allah, Engkau mengajarkanku kitab, mengajarkanku Al-Qur'an. Faqara'tuhu ana al-laili wan nahar. Saya baca Al-Qur'an itu siang dan malam. Raja'a thawabik wa jannatak, mengharapkan pahala darimu dan surgamu. Yuqalu lahu kadzabta, dikatakan kepadanya kadzabta, kau berbohong. Dikatakan kepadanya apa? Kadzabta, engkau berbohong. Innama kunta tusalli wa taqra'ul Qur'an liyuqala laka qari'un musallin wa qad qil. Maka engkau, dikatakan kepadanya, sesungguhnya engkau melaksanakan sholat dan puasa, sholat dan membaca Al-Quran, supaya dikatakan tentangmu, engkau adalah seorang yang tukang sholat, orang yang tukang baca Al-Quran, waqad qil, dan manusia, orang-orang mengatakan tentang hal tersebut. Fayu'mar bihi ilan nar, maka dia dilemparkan di dalam api neraka. Didatangkan lagi orang kedua. Rabbi, dia mengatakan, Rabbi razzaqtanil mal fasiltu bihi rahim wa tasaddaqtu bihi 'alal masakin wa hamaltu ibnas sabil raja'a thawabik wa jannatak. Yuqalu lahu kadzabta innama kunta tatasaddaq wa tasilu rahim liyuqala anka samhun jawad. Waqad qil fayubdhafu ilan nar. Jadi ada seseorang, didatangkan orang kedua. Dia bilang, ya Rabb, Tuhanku, engkau kasih saya harta. Karena harta tersebut saya menyambung, bantu saya punya kerabat-kerabat yang terdekat, dan saya menyambung silaturahim dengan mereka. Dengan harta tersebut saya berikan fakir miskin. Dengan harta tersebut saya bantu ibnu sabil. Katanya, dikatakan kepadanya, kadzabta, kau berbohong. Kau melakukan semua itu liyuqala anka samhun jawad, supaya dikatakan tentang kau adalah orang yang karim, yang dermawan. Waqad qil, dan orang bilang kau dermawan. Fayuqdhafu ilan nar. Idhabu bihi ilan nar. Dibawa ke dalam api neraka. Orang ketiga apa? Orang yang ketiga yaitu berkata, ya Rob, malaikat yang mengatakan kadzabta, kau berbohong. Yang ketiga, ya Rob, dia bilang apa? Saya berperang untuk membela agamamu, pantang mundur di depan terus supaya dapat pahala darimu. Katanya kadzab, dikatakan kepadanya kadzab, kau berbohong. Anta taf'alu kadza, kalian engkau melakukan semua itu untuk apa? Kalau anka syuja, supaya dikatakan bahwa engkau adalah pemberani. Dibuanglah dia di dalam api neraka. Oleh karena itu, ini penting. Seseorang dia perhatikan ini perbuatan, walaupun itu hukumnya mubah, boleh. Dia perhatikan urusan niat. Apakah saya betul-betul niat lillahi ta'ala.
Jangan kita berlalu ini perbuatan. Pertama bisa jatuh ke riya atau tidak mendapatkan pahala sama sekali. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau ini diriwayatkan ketika meninggal, setelah beliau meninggal dari kuburan beliau keluar bau yang sangat harum sampai orang-orang berkumpul. Banyak orang berkumpul di kuburnya Imam Bukhari. Karena baunya harum keluar daripada setelah beliau meninggal daripada kuburannya tersebut. Kemudian apa yang dibuat khalifah, ditutup kuburnya, dilarang orang pergi ke situ supaya jangan terjadi fitnah, ya, supaya jangan terjadi fitnah. Nah, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi ini inti daripada hadis ini, kita memperhatikan niat kita. Sampai di sini dulu kajian kita, insya Allah pada malam hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Pakai suara saja, tidak apa-apa. Atau kalau yang di FB juga bisa mengetik. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau yang di FB juga, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup saja. Kalau misal ketika melakukan satu amal di awal sudah niat lillahi ta'ala, tapi di tengah ada khatir yang membisikkan dipuji, bagaimana Ustaz? Ada pertanyaan. Orang kadang sudah lillahi ta'ala di awal, tapi tiba-tiba di tengah perbuatan ada khatir lintasan pikiran. Lintasan pikiran membisikkan bahwa dia dipuji. Yang menjadi pengaruh apa? Niatnya, bukan khatirnya. Khatir ini macam-macam menyerang. Dia tolak khatir tersebut. Yang terpenting apa? Yang ada di dalam hatinya itu. Ya. Hatinya apa? Niat lillahi ta'ala. Saya melakukan ini karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Orang puji tidak berpengaruh. Khatir muncul tidak berpengaruh. Insya Allah. Karena itu apa? Karena niat saya karena Allah Ta'ala. Nah, ada lagi pertanyaan? Oke, barakallahu fikum semuanya. Kita, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih yang sudah mendengar majelis ini. Majelis ini diadakan setiap malam Senin, insya Allah Ta'ala, baik lewat Facebook kita online atau lewat Zoom, ya. Ingin masuk di Zoom juga boleh, ya. Insya Allah Ta'ala setiap malam Senin kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tadi kita belum bahas tentang di awal, ya, di awal tentang siapa mu'alif. Nanti insya Allah minggu depan kita akan berbicara tentang siapa sih Imam Nawawi ini. Ya, kita akan berbicara tentang siapa sih Imam Nawawi ini, insya Allah pada kajian pertemuan yang akan datang. Pengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita doa kepada Allah, semoga insya Allah para pendengar semuanya Allah berkahi urusannya kita, Allah mudahkan urusannya kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita yang baik-baik, dan insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah tetapkan kita dalam akidah yang benar, akidah ahlu sunnati wal jamaah. Allah jaga kita dari segala macam paham-paham di luar akidah ahlu sunnati wal jamaah, paham-paham yang
membawa kepada kesesatan di luar daripada ahlus sunnati wal jamaah. Bi barakatin Nabi alaihi salatu wasalam wa ila ruhi Sayyidina al-Imam Nawawi wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Abdullah Al-Harari wal Habib Idrus bin Salim Al-Jufri wal Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa ila Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.